Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini. Please look after mom atau sudah diterjemahkan menjadi ibu tercinta. Dia tidak pernah menyadari bahwa ibunya ternyata buta huruf. Halo teman-teman di Mabuk Buku, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, saya, Weda, akan mereview sebuah buku yang bercerita mengenai perjuangan seorang ibu dalam rangka membesarkan anak-anaknya. Jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku dan follow IG kita @dimabukbuku. Sebelum saya mulai ceritakan isi bukunya, saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini. Buku yang akan saya bahas berjudul Please Look After Mom atau sudah diterjemahkan menjadi Ibu Tercinta. Buku ini sebetulnya sudah terbit dari tahun 2011 dan sudah mengalami beberapa kali cetak ulang. Hingga di tahun ini atau tahun lalu saya lupa, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama mencetak ulang dengan cover yang baru. Nah, saya bisa perlihatkan cover yang barunya seperti ini. Jadi saya membaca versi digitalnya, saya tidak membaca versi bukunya. Teman-teman bisa lihat juga, mungkin lebih jelas covernya seperti ini. Nah, buku ini tebalnya ada 293 halaman, ditulis oleh Kyung Sok Shin. Penulisnya berasal dari Korea, orang Korea. Jadi buku ini diterjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Setting tempat ceritanya, latarnya juga di Korea. Tokoh-tokohnya juga orang Korea. Setting tempatnya di sebuah desa di Korea dan di kota Seoul. Cerita dalam buku ini adalah mengenai sebuah keluarga yang terdiri atas ibu, ayah, dan keempat anaknya. Mereka tinggal di sebuah desa, lalu setelah dewasa keempat anaknya semuanya pindah dari rumah orang tua dan tinggal di Seoul. Mereka memiliki rumah sendiri-sendiri dan memiliki kehidupan dewasa sendiri-sendiri. Sesekali orang tua, ayah dan ibu akan menengok mereka dari desa. Awalnya setiap hari raya, anak-anak akan pulang ke rumah dan merayakan bersama orang tua di rumah mereka, rumah tempat mereka dibesarkan. Tetapi karena kesibukan dan banyaknya kegiatan, anak-anak jarang pulang. Mungkin sekali, dua kali tidak pulang. Tetapi lama-kelamaan menjadi sering. Karena hal inilah ayah dan ibu yang datang ke Seoul mengunjungi mereka. Menurut anak-anak ini lebih praktis. Mereka tidak perlu jauh-jauh pulang ke rumah, tetapi cukup menyempatkan berkendara selama beberapa menit ke rumah salah satu anak lalu berkumpul bersama ayah dan ibu di sana. Di hari Sabtu siang itu juga merupakan hari yang biasa. Ayah dan ibu sudah beberapa kali pergi ke Seoul dan anak-anak hanya menjemput di stasiun Seoul lalu mereka pulang bersama. Tetapi sayangnya pada hari Sabtu siang itu tidak ada yang sempat menjemput ayah dan ibu. Dan ayah mengatakan untuk pergi ke rumah anaknya, ia bisa sendiri. Kalau memang mereka semua sibuk, dia akan pergi sendiri dengan kereta bawah tanah. Entah kenapa ayah tidak memutuskan untuk naik taksi atau kendaraan yang lain. Dia memilih naik kereta bawah tanah. Saat mereka akan naik kereta bawah tanah inilah ibu terpisah dari ayah. Ayah baru menyadari bahwa ia ada di dalam kereta sendirian dan tidak ada ibu di belakangnya, di sampingnya, atau di manapun
di sekitarnya. Ayah yang menyadari ibu hilang segera turun di stasiun berikutnya dan kembali ke stasiun Seoul. Tetapi di stasiun Seoul ibu sudah tidak ada. Kemanakah perginya ibu? Ayah langsung mencari ibu ke segala arah. Tetapi ayah tidak berhasil menemukan ibu hari itu juga. Setelah seminggu mencari ibu di sekitar stasiun Seoul dan tempat-tempat yang tidak terlalu jauh dari situ, tidak juga menemukan ibu, anak-anak lalu memutuskan untuk menyebar selebaran. Selebaran itu memuat keterangan mengenai informasi fisik ibu dan informasi mengenai terakhir kali ibu memakai baju apa, sepatu apa, warnanya apa. Sehingga orang-orang yang melihat ibu bisa langsung mengenali bahwa itulah ibu mereka yang sedang mereka cari. Bahkan mereka menawarkan hadiah yang fantastis senilai 5.000 won untuk yang berhasil menemukan ibu. Ketika menyusun informasi untuk mereka letakkan di selebaran, itulah mereka mengetahui bahwa umur ibu ternyata 71, bukan 69. Ternyata ibu lahir di tahun 1936, bukan 1938. Tetapi mereka tidak ada yang tahu selama ini. Hanya ayah yang tahu, itu saja ayah tidak pernah mengatakan apa-apa kepada anak-anak. Hilangnya ibu membuat mereka menyadari betapa besar peran ibu dalam hidup mereka. Selalu saja ibu yang memperhatikan anak-anaknya, bukan sebaliknya. Mereka berharap dengan menyebar selebaran di tempat-tempat yang mereka perkirakan didatangi ibu mereka akan membuat pencarian ibu mereka lebih berhasil, akan membuat ibu ditemukan lebih cepat. Tapi apakah selebaran ini cukup efektif? Sepulang kerja, mereka bergantian menyebarkan selebaran itu di depan stasiun dan tempat-tempat strategis lainnya. Tetapi hari demi hari berlalu, ibu tidak juga ditemukan. Beberapa orang menelpon mengatakan melihat ibu. Tetapi ketika didatangi tempat yang diinformasikan ada ibu di situ, tidak ada ibunya. Atau telepon palsu. Atau mereka sekedar menanyakan apakah betul hadiah 5 juta won apabila mereka menemukan ibunya. Kadang memang betul ada ibu-ibu yang ada ketika mereka datangi, tetapi itu hanya orang yang mirip ibu, bukan ibu yang mereka cari. Sejak hilangnya ibu, anak-anak dan ayah mulai menggali kenangan-kenangan yang mereka punya dengan ibu mereka. Kenangan-kenangan ayah dan anak inilah yang menjadi jalinan cerita dalam novel ini. Diawali dengan cerita Ji-Hon, anak ketiga. Jadi anak pertama adalah Hyung Chol, laki-laki, anak kedua juga laki-laki, lalu anak ketiga Ji-Hon, perempuan, dan anak keempat juga perempuan. Kisah Ji-Hon merupakan awal cerita dari novel ini. Ji-Hon berusaha mengingat-ingat kenangan dengan ibunya saat dia kecil. Dia selalu ingat bahwa dulu dialah yang bertugas membacakan surat-surat Hyung Chol yang datang dari Seoul. Dia yang membacakan, lalu dia juga yang menuliskan balasan yang didiktekan oleh ibunya. Meskipun dia membantu ibu membaca dan membalaskan surat Hyung Chol, dia tidak pernah menyadari bahwa ibunya ternyata buta huruf. Dia tidak pernah memikirkan bahwa ibunya adalah seseorang yang mungkin memiliki masa lalu, masa muda, dan punya kisahnya sendiri di saat muda. Dia hanya memikirkan ibu ya ibu. Kalau dia lapar ya ada ibu yang membuatkan makan. Kalau dia kedinginan ada ibu yang menyelimutinya. Hyung Chol, si anak tertua, memang tinggal di Seoul.
Awalnya ia ingin berkuliah di jurusan hukum dan menjadi jaksa, tetapi dia tidak diterima di universitas. Lalu dia mencoba mengikuti seleksi masuk pegawai negeri sipil dan diterima. Disitulah dia mengawali karirnya di Seoul. 2 tahun setelah Hyung Chol tinggal di Seoul dan menjadi pegawai negeri sipil, ia mencoba mengikuti seleksi ujian masuk sebuah universitas untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang jaksa. Mendaftar universitas itu, Hyung Chol memerlukan ijazah SMA-nya. Lalu dia mengirimkan surat ke orang tuanya untuk mengirimkan ijazah itu ke Hyung Chol di Seoul. Tetapi karena waktu sudah mepet, Hyung Chol minta surat itu atau ijazah itu dititipkan ke seseorang yang akan pergi ke Seoul. Lalu dia akan menjemput orang itu untuk mengambil ijazahnya di stasiun atau di terminal. Tetapi hingga hampir batas hari terakhir, Hyung Chol tidak menerima jawaban dari ayah dan ibu. Apakah ijazah sudah dikirimkan atau dititipkan ke siapa? Hingga tiba-tiba jam 10 malam, seseorang mengetuk pintunya. Waktu itu dia masih tinggal di kantor karena dia bertugas menjaga kantor sebagai pegawai baru. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu mengantarkan ibu Hyung Chol yang membawa ijazah. Ibu minta tolong ke orang asing untuk diantarkan ke kantor Hyung Chol. Malam itu ibu datang dari desa membawa ijazah untuk Hyung Chol, memakai sandal plastik warna biru. Meskipun saat itu udara dingin, karena masih masuk musim dingin, ibu memakai sandal dan tidak memakai sepatu. Karena kakinya masih luka akibat terkena tebasan sabit saat membersihkan rumput di ladang. Malam itu, ibu menginap di kantor Hyung Chol, di kamar Hyung Chol yang sempit. Ibu memilih tidur di dekat tembok yang dingin, yang ada rembusan angin dingin dari luar, demi melindungi Hyung Chol agar tetap hangat. Saat itulah Hyung Chol bertekad untuk mewujudkan cita-citanya menjadi jaksa untuk membahagiakan ibu. Karena ibu sangat ingin Hyung Chol menjadi jaksa. Sejak kecil, ibu selalu memberi hak istimewa kepada Hyung Chol untuk belajar dan tidak perlu membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, memberi makan ternak, menyiangi rumput di ladang, dan pekerjaan lainnya. Tetapi adik-adik Hyung Chol yang harus mengerjakan itu. Tugas dia hanya belajar. Tetapi dia tidak lolos ujian masuk universitas, sehingga cita-citanya harus tertunda. Meskipun Hyung Chol sudah kuliah hukum dan sudah lulus universitas pada akhirnya, namun Hyung Chol sudah terlanjur meniti karir di kantornya. Dia bekerja di sebuah pengembang atau developer. Di situ karirnya sudah lumayan mapan dan dia tidak ingin memulai karir baru sebagai jaksa. Dia pun meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Jadi hingga sekarang, hingga ibu hilang, Hyung Chol tidak menjadi jaksa. Setelah ibu hilang, Hyung Chol kembali teringat akan cita-citanya ini. Dia merasa dia sudah mengecewakan ibu. Dulu saat ibu menginap di tempatnya, saat mengantarkan ijazahnya, ia pernah bertanya, apakah ibu menyesal sudah melahirkannya? Ibu menjawab, mana mungkin aku menyesal, karena banyak sekali pengalaman yang aku dapat untuk pertama kali adalah karena Hyung Chol. Mana mungkin aku pergi ke Seoul sendirian apabila bukan karena Hyung Chol. Mana mungkin aku berani melakukan hal-hal untuk pertama kali kalau bukan demi Hyung Chol. Hyung Chol juga yang membuat perut ibu membesar untuk pertama kali.
Mendengar jawaban ibu, Hyongchol hanya bisa menangis dan membulatkan tekad untuk menjadi seorang jaksa untuk membahagiakannya. Tak lama setelah itu, ibu mengirim 2 adik Hyongchol untuk tinggal bersamanya di Seoul dan meneruskan sekolah. Mereka harus tinggal di kamar yang sempit dan berdesak-desakan. Mengirim adik-adiknya untuk tinggal bersama Hyongchol membuat ibu selalu kepikiran. Ibu selalu merasa bersalah bahwa dia sudah membebani hidup Hyongchol. Karena itu dia selalu minta maaf kepada Hyongchol. Meskipun Hyongchol tidak merasa terbebani. Jihon ingat betul betapa sayangnya ibu kepada Hyongchol. Saat Hyongchol harus belajar hingga malam, ibu membuatkan mie hanya untuk Hyongchol dan menyimpannya di dalam gudang agar anak-anak yang lain tidak memakannya atau tidak tahu bahwa ada mie untuk Hyongchol. Padahal saat itu masih zaman susah. Mie adalah makanan yang istimewa. Ketika Hyongchol makan mie-nya, adik-adik akan terbangun karena mendengar suara dan mencium aroma mie itu. Lalu mereka akan menonton Hyongchol makan mie. Hyongchol yang ditonton adik-adiknya sedang makan mie merasa tidak enak dan ingin berbagi. Tetapi ibu tidak terima apabila Hyongchol membagi mie kepada adik-adiknya. Akhirnya ibu membuatkan mie yang baru untuk adik-adik. Tentu saja mie itu hanya sedikit porsinya dan kuahnya ada banyak sekali. Tetapi adik-adik sudah bahagia mendapatkan mie dengan banyak kuah. Hilangnya ibu membuat Jihon berpikir bahwa akhir-akhir ini dia juga memperlakukan ibu dengan kurang baik. Bahkan apabila ditelepon, dia sering sekali misalkan sedang sibuk dan mengatakan nanti aku akan telepon balik. Tetapi dia tidak pernah menelpon balik hingga ibu yang menelpon duluan. Melalui cerita kenangan anak-anak dan ayahnya, kita mendapatkan bahwa perjuangan seorang ibu sangat berat. Apalagi di kala itu mereka bukan keluarga yang berada, tidak kaya, sehingga mereka harus bekerja keras untuk bisa makan. Ibu tidak pernah beristirahat. Ia ada di ladang untuk menanam, memanen, membersihkan rumput, ada di dapur untuk memasak sarapan, makan siang, makan malam, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan untuk leluhur, dan lain-lain. Bahkan ketika suatu hari ayah pulang membawa seorang perempuan untuk diajak tinggal di rumah mereka, ibu tetap kuat. Ketika ayah pulang bersama perempuan itu, ibu memutuskan untuk pergi dari rumah. Tidak ada yang tahu ibu pergi kemana. Ayah pun tidak mencari ibu. Tetapi beberapa hari Hyongchol tidak mau makan. Apapun yang dimasak oleh perempuan itu, Hyongchol tidak mau makan dan membuangnya. Meskipun dia dibuatkan bekal untuk dibawa ke sekolah, dia akan membuang makanan itu. Bekalnya akan dia buang, akan dia kubur di dalam tanah. Entah bagaimana ibu mendengar hal ini. Hingga ia mendatangi Hyongchol dan memukul betis Hyongchol dengan ranting kayu hingga berdarah dan memaksa Hyongchol untuk makan. Tetapi Hyongchol mengatakan ia tidak mau membuat ibu sedih dengan memakan masakan perempuan itu. Tetapi ibu justru mengatakan ia akan lebih sedih apabila Hyongchol tidak mau makan dan menjadi sakit. Hyongchol yang saat itu masih SMP tidak bisa memahami bagaimana simpatinya kepada ibu justru malah membuatnya bersalah. Membuatnya harus dipukuli dengan ranting hingga berdarah. Tetapi peristiwa ini membuat ibu sadar bahwa di rumah ada anak-anak yang membutuhkannya, ada anak-anak yang menyayanginya. Hari itu juga ia bersama Hyongchol pulang ke rumah dan mengusir perempuan itu. Ayah ikut pergi bersama perempuan itu, lalu ibu dan anak-anaknya hanya tinggal mereka saja di dalam rumah.
Hingga pada suatu hari di musim dingin, ayah pulang ke rumah dengan malu-malu. Ibu menganggap ayah mungkin hanya pergi dari pagi ke pasar, lalu pulang di malam harinya, bukan yang pergi lama bersama perempuan lain. Ibu segera menyiapkan makan malam untuk ayah, seolah-olah ayah hanya pulang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Adik Cihon yang sudah memiliki 3 orang anak mengatakan kepada Cihon, mungkin saja ibu sebetulnya tidak suka berada di dapur. Tetapi ia hanya terpaksa, karena dia harus memberi makan anak-anaknya. Cihon yang selama ini tidak pernah kepikiran ibu tidak suka berada di dapur, meragukan informasi yang ia dapat dari adiknya. Tetapi dia kepikiran, apakah betul ibu sebetulnya tidak suka berada di dapur? Ia lalu punya kesempatan untuk menanyakan hal ini kepada ibu. Beberapa saat sebelum ibu hilang, ia sempat bertemu ibu di rumahnya. Dan dia sempat menanyakan kepada ibu, apakah betul dia sebetulnya terpaksa untuk berada di dapur dan memasak dan menyediakan makan untuk semua anak-anaknya. Yang mengejutkan, ibu menjawab, kalau aku hanya melakukan hal-hal yang aku suka, lalu siapa yang melakukan hal-hal yang tidak aku suka? Lalu ibu menambahkan, sebetulnya memberi makan anak-anaknya, bekerja keras, tidak ada istirahat, selalu bergerak, itu membuatnya bahagia. Melihat anak-anaknya kenyang, lahap saat makan, dan hangat di dalam rumah sudah membuat ibu bahagia. Jadi dia tidak mempermasalahkan lagi suka atau tidak suka. Menyebarkan selebaran itu, mereka mendapatkan potongan-potongan informasi mengenai ibu yang dilihat oleh orang-orang itu. Orang-orang itu menyatakan melihat ibu ada di kantor Yongchol yang pertama, atau ibu ada di dekat rumah apartemen Yongchol yang pertama, atau di rumah yang pertama kali dibeli oleh Yongchol. Dan mereka, beberapa orang yang melihat ibu mengatakan melihat ibu memakai sandal plastik biru yang sama persis dipakai oleh ibu ketika mengantar ijazah untuk Yongchol 30 tahun yang lalu. Padahal ibu tidak hilang saat memakai sandal itu. Ketika ibu hilang, ia memakai sepatu berhak pendek berwarna kuning kecoklat-coklatan. Lalu siapakah yang dilihat oleh orang-orang itu? Ciri-cirinya sama persis dengan ibu, tetapi bukan ibu yang hilang, ibu dari 30 tahun yang lalu. Disitulah kenangan-kenangan mengenai ibu bermunculan dengan sangat intens di kepala Yongchol. Itu tadi gambaran mengenai isi bukunya. Kenangan-kenangan dari anak-anak dan ayah menjadi jalinan cerita di dalam buku ini. Kita sekarang masuk ke bagian review. Awal membaca buku ini sebetulnya saya agak bingung. Ketika pindah dari bab 1 masuk ke bab 2, penulis menggunakan sudut pandang yang berbeda. Di bab 1, saya membaca penulis menuturkan ceritanya dalam sudut pandang orang kedua. Penulis banyak menggunakan kata ganti kau, engkau, kamu. Tetapi di bab kedua, penulis menggunakan sudut pandang yang berbeda lagi. Sudut pandang orang kedua ini membuat saya yang membaca seolah-olah ikut terlibat dalam ceritanya. Seolah-olah sayalah pelakunya dan ada orang lain yang mendiktekan gerakan-gerakannya. Di bab ini fokus cerita lebih ke kenangan Cihon, si anak perempuan tertua atau anak ketiga, yang menceritakan mengenai hal-hal yang ia alami bersama ibunya di masa lalu. Kenangan-kenangannya. Juga beberapa penyesalannya. Mengapa dia tidak terlalu mengenal ibunya selama ini.
Lalu di bab 2 penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga yang fokus pada cerita anak sulung Hyongchol, mengisahkan kenangan-kenangan Hyongchol dengan ibunya. Sudut pandang orang ketiga ini membuat saya tidak lagi ikut mengalami cerita di dalamnya, tetapi lebih saya mendapatkan cerita mengenai orang lain yang diceritakan kepada saya. Lalu di bab ketiga kembali lagi ke sudut pandang orang kedua. Hanya saja yang diceritakan adalah kenangan-kenangan ayah dengan ibu. Ayah yang menyesal selama ini apabila mengajak bicara ibu hanya untuk menyuruhnya melakukan sesuatu atau sekedar memarahinya karena ia tidak puas dengan apa yang dilakukan ibu, menjadi menyesal. Selama ini dia kurang memperhatikan ibu dan kurang memperlakukan ibu dengan baik. Di bab 3 inilah ayah ingat, dia selalu bicara ketus dengan istrinya, dengan ibu, tetapi ia bicara sopan dengan orang-orang lain. Entah mengapa dia selalu memaki ibu. Ada saja yang membuatnya ingin memarahi ibu. Sebelum ibu hilang, ayah hanya menganggap ibu sebagai ibu dari anak-anaknya aja. Dia tidak pernah menghargai keberadaan ibu. Hingga akhirnya ibu hilang, dia baru menyadari arti ibu yang selama ini ada di sampingnya. Dia merasa seolah-olah ibu sangat mudah digapai. Tetapi ibu tidak ada lagi di rumah. Dia mengatakan, "Aku pulang," ketika masuk ke rumah tanpa ada jawaban. Rumah menjadi sepi. Suasana menjadi sangat berbeda tanpa ibu. Ayah sangat menyesal ketika ia menyadari hari-hari terakhir ibu sebetulnya tidak begitu sehat. Ia sering sakit kepala, ia sering lupa, bahkan kadang-kadang ia berjalan-jalan di kota dan tidak bisa pulang lagi. Atau ia tertidur di mana saja dengan memegangi kepalanya yang tampak sangat sakit. Ayah tidak memedulikan itu semua. Ia berusaha mengabaikan kalau ibu sebetulnya kesakitan. Kemudian di bab 4 sudut pandang berubah lagi menjadi sudut pandang orang pertama. Banyak menggunakan kata ganti orang pertama atau aku. Fokus ceritanya ada pada ibu. Ibu yang menceritakan sendiri kisah-kisah yang tadinya dikenang oleh anak-anak dari sudut pandang ibu sendiri. Sudut pandang yang berbeda-beda ini awalnya membuat saya bingung dan harus membolak-balik halaman. Bahkan mengingat-ingat ini anak yang mana yang memiliki kenangan juga kadang membuat saya harus membalik halaman lagi. Tetapi tetap menurut saya mengikuti cerita di novel ini menarik karena menjadi, kalau bagi saya seperti saya diingatkan untuk lebih memperhatikan ibu saya juga. Sama seperti Jihon, beberapa kali apabila menelpon ibu dan mungkin saatnya tidak tepat atau saya sedang sibuk atau sedang melakukan sesuatu, saya mengatakan nanti saya telepon lagi, nanti ku telepon balik. Tetapi kadang saya lupa, kadang tidak menelpon balik. Sosok ibu yang diceritakan di novel ini dengan kesederhanaannya, yang dia pantang menyerah demi kebahagiaan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tetap hangat, tetap bisa makan, terpenuhi kebutuhannya, memang menceritakan benar-benar bagaimana seorang ibu itu bertahan hidup demi anak-anaknya. Membuat saya juga memikirkan ibu saya pun pasti melakukan hal yang sama untuk diri saya. Hal ini membuat saya lebih menghargai lagi jasa-jasa ibu saya. Tapi teman-teman apabila ingin membaca buku ini, jangan di saat teman-teman mungkin sedang sedih atau sedang melo atau sedang hujan.
karena akan membuat kalian semakin sedih. Meskipun ceritanya sedih, tetapi tetap saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca novel ini karena ini bagus sekali, akan membuka mata kita untuk lebih menghargai jasa-jasa ibu yang sudah membesarkan kita semua. Jadi itu review dari saya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk subscribe channel Di Mabuk Buku dan follow IG kita @dimabukbuku. Sampai jumpa di video-video review yang lainnya. Selamat Hari Ibu. Bye-bye. Terima kasih.